Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami akan menunjukkan kepada kalian konfigurasi load balancing menggunakan metode ICMP. Perkenalkan, nama saya Ika Azalia dari kelas 12 TKJ 2. Dan saya Wahyuni Seka Putri Wulandari dari 12 TKJ 2. Simak videonya. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menunjukkan topologi pertama dari konfigurasi pada video kali ini. Yang pertama, kalian hubungkan terlebih dahulu ya teman-teman mikrotiknya. Kemudian hubungkan Ether 1 dengan internet yang tersedia. Kemudian kalian butuhkan kabel LAN satu lagi. Colokkan di Ether kedua pada mikrotik 1 dan ujungnya kita sambungkan ke laptop untuk melakukan konfigurasi. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini adalah langkah konfigurasi dari video praktik kita pada kali ini ya teman-teman. Setelah kita memasang Ethernet sesuai topologi yang sudah kita lakukan, kita buka Winbox-nya. Kemudian kita refresh. Kita refresh ya teman-teman, sampai muncul IP seperti ini. Kemudian kalian login, mengosongkan passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi fase 1 ya teman-teman. Caranya kita masuk ke IP, kemudian kita pergi ke DHCP client, kemudian kita klik tombol add ini. Kemudian di sini pilih Ether 1, apply, oke. Pastikan di sini statusnya bound seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke IP. Kemudian kita masuk ke DNS. Kemudian di sini kita buat DNS-nya 8.8.8. Kemudian apply, oke. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke IP kembali, kemudian kita masuk ke address. Di sini kita klik tombol add dan di sini masukkan IP 192.168.1/24 di sini karena kami menggunakan kelas C. Kemudian di sini kita pilih Ether 2, apply, lalu oke. Setelah itu kita pergi ke IP, kemudian kita pilih firewall, pergi ke bagian NAT, klik tombol add. Di sini biarkan aja ya teman-teman, C-nya src NAT, kemudian pilih out interface-nya Ether 1, action-nya pilih Mescure, dan apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, kemudian kita pilih DHCP server, kemudian di sini kita pilih DHCP setup ini teman-teman. Setelah itu pilih di sini Ether 2. Kemudian kalian klik next sampai muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke CMD. Kemudian kita ketikkan IP config/renew. Salah ketik. Seperti ini teman-teman. Hingga muncul tampilan IP seperti ini teman-teman. Nah, di sini IP kita sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita klik ping 8.8.8. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Berarti laptop kita sudah bisa internetan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk kabel dari port 2 yang terhubung ke laptop, kita sambungkan ke mikrotik sebagai ISP kedua. Oke teman-teman, untuk topologi yang kedua, di sini kalian hubungkan terlebih dahulu mikrotiknya dengan internet ya teman-teman, mikrotik kedua dengan internet. Kemudian kalian copot yang Ether 2 yang terhubung ke laptop dan masukkan ke Ether 2 yang ada di mikrotik kedua ya teman-teman. Kemudian kita membutuhkan kabel satu lagi untuk menghubungkan Ether 5 dengan laptop. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi baru kita bisa melakukan konfigurasi selanjutnya. Nah, lalu untuk penghubung dari mikrotik sebagai ISP kedua, kita menggunakan Ether 5. Oh, terbalik. Nah, di sini sudah tercolok. Pastikan semua internetnya terhubung.
Lalu di sini kita cancel. Kita refresh dulu. Lalu masuk ke sini. Jam. Lalu itu kita connect. Jadi kita sudah masuk, lalu kita akan melakukan fase untuk mendapatkan internet seperti pada fase pertama tadi. Di sini kita pergi ke IP client, kita akan memanggil IP dari Ether 1 dan Ether 2. Oh, di sini dia ribut, teman-teman. Dia lagi ribut. Kita masuk. Di sini kita pilih Ether 1, apply, oke. Lalu kita pilih lagi Ether 2. Apply, oke. Nah, lalu setelah seperti ini kita masukkan DNS-nya yaitu 8.8.8. Lalu kita enter. Setelah itu kita langsung pergi ke IP lalu address. Kita akan menambahkan address untuk Ether ke-5. Ini address untuk laptop client. Kita masukkan 10.10.10.1/24. Setelah itu kita apply, oke. Nah, setelah kita sudah melakukan ini, lalu kita lanjut ke firewall, lalu kita tambahkan NAT. Karena tadi kita NAT-nya hanya menggunakan satu, yaitu untuk menghubungkan ISP1 ke internet. Nah, sekarang kita udah menggunakan dua ISP, yaitu ISP1 dan ISP2, router 1 dan router 2. Jadi kita di sini akan memasukkan internet untuk keduanya. Ether 1, lalu actionnya mesh red. Apply, oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk Ether 2. Action mesh red, lalu di bagian general, put interface-nya Ether 2, lalu kita apply. Oke. Lalu di sini kita akan men-setup di DHCP server, lalu pilih DHCP setup, pilih Ether 5, kita next. Nah, lalu oke. Setelah itu kita akan cek di command prompt. Di sini kita tunggu aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ping 8.8.8. Di sini sudah TTL, lalu langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan konfigurasinya dengan kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke root, kemudian di sini teman-teman kita biarkan saja nih DST address-nya itu default kayak gini teman-teman. Kemudian kita di sini kita gateway-nya itu kita ambil dari IP, kemudian kita pergi ke address, kemudian klik Ether 1, di sini copy, kemudian kalian paste di sini. Dan di sini teman-teman belakangnya ini kalian ubah menjadi satu saja ya teman-teman. Kemudian kalian klik ini, tombol ini, kemudian kita copy lagi Ether kedua. Ubah belakangnya menjadi satu. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Mangle di IP. Lalu firewall, kita klik tab Mangle. Di sini kita akan menggunakan input dan output. Nah, jadi di sini untuk generalnya kita memakai input. Lalu in interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu untuk action-nya ada mark connection, lalu connection mark-nya ESP1 min con. Con ini maksudnya configuration ya, teman-teman. Lalu di sini kita apply, lalu kita copy. Nah, setelah itu ini kita pilih Ether 2. Lalu actionnya ISP2 min con. Untuk actionnya masih mark connection, lalu kita apply, oke. Setelah itu kita akan membuat output agar si sinyal dari ISP1 ini bisa terorganisasi dengan baik.
Nah, untuk chainnya kita memakai output. Lalu di sini kita tidak usah memakai out interface, in interface dan lain-lain. Kita memakai connection mark. Connection mark kita pilih ESP1 main con, lalu kita pilih tab action. Di tab action kita pilih mark routing. Lalu di sini kita tulis ESP1. Lalu kita apply, lalu copy. Setelah itu di sini kita ketikkan ESP2. Lalu di bagian general di sini kita pilih ESP2. Lalu kita apply, oke. Setelah itu teman-teman kita masuk lagi ke menu IP, kemudian kita pergi ke routers. Kemudian di sini kalian klik tombol add. Nah, di sini biarin default aja teman-teman. Di sini tuh gateway-nya kita pilih ether 1. Kemudian cek gateway-nya ini jangan lupa kalian buat menjadi ping, dan routing mark-nya ini kalian pilih ESP1. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu teman-teman kalian add kembali. Di sini pilih ether 2. Kemudian cek gateway-nya ini ping, dan routing mark-nya kita buat ESP2. Apply, lalu oke. Nah, lalu selanjutnya di sini tadi ada langkah yang terlewat, yaitu kita belum melimit antara ESP1 dan ESP2. Jadi kita cepatkan dulu penghubung ether 5, ether 2 teman-teman, yang terhubung ke mikrotik kedua, yang mikrotik pertama. Lalu kabel yang terhubung ke laptop kita cabut dulu, lalu kita masukkan Nah, ini kita akan memindahkan port yang ISP pertama tadi ya teman-teman. Jadi mikrotik pertama tadi ini kita ISP2-nya kan menyolok ke ISP2 Ethernet 2. Lalu Ethernet 2 di ISP2 ini kita cabut lalu kita masukkan ke laptop. Kita cancel, lalu kita refresh. Kita masuk, bisa dilihat ini IP yang tadi 192. Lalu kita masuk. Nah, lalu di sini kita pergi ke quiz. Lalu tambahkan, di sini kita akan membuat lim 4. Nah, lalu targetnya ini kita memasukkan ether 2. Lalu untuk target downloadnya 4M atau 4 Mbps. Lalu kita apply. Oke. Setelah itu kita pindahkan lagi port yang tersambung ke laptop tadi ini ke port 2 ke ISP2. Lalu untuk port 5 di ESP kedua itu menyambung ke laptop lagi ya teman-teman. Lalu kita cancel, refresh. Nah, di sini ISP2 terlihat IP-nya 10.10.10.1, lalu kita login. Nah, baiklah teman-teman, di sini juga kita limit ya teman-teman. Kita pergi ke quest, kemudian kita beri nama limit 2M. Untuk targetnya di sini kita pilih ether 5. Kemudian di sini target downloadnya itu buat 2. Salah teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Nah teman-teman, karena tadi di ISP kedua di mikrotik 1 itu kita buat limitnya 4M, jadi di bagian IP kemudian kita pergi ke root. Nah pada bagian ini teman-teman itu kita tambahkan satu lagi teman-teman agar pembagian jaringannya itu rata. Di sini kita tambah lagi, kita copy ini teman-teman, dan di sini buat kembali teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Nah, kenapa di sini kita membuatnya 2 di IP untuk ISP pertama tadi? Karena di ISP pertama kita melimitnya dengan 4M. Lalu untuk di ISP kedua kita melimitnya dengan 2M. Nah, lalu untuk perbandingannya berarti dia 4M dibagi 2M. Jadi jika disederhanakan dia menjadi 2:1. Jadi untuk IP-nya, IP yang 4M tadi itu berarti 2 kali dimasukkan, dan untuk IP yang kedua tadi itu 1 kali aja dimasukkan. Jadi jaringannya bisa terbagi secara rata. Lalu apply, oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya teman-teman, apakah konfigurasi kita ini berhasil atau tidak.
Kita masuk ke bagian interface, lalu tools, lalu torch, lalu di sini kita jalankan Ether 5, lalu start. Ini berjalan ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke Chrome. Di sini. Bagian minggu ini kita ada yang terlintas. Nah, di sini apabila dia 2 Mbps atau setidaknya 1,5 atau 1,4 itu udah berhasil ya teman-teman. Betul. Nah, di sini 1,6 Mbps berarti dia telah sangat mendekati dengan 2 Mbps, yaitu perbandingan antara 2:1 tadi. Nah, jadi karena ISP pertama adalah sinyalnya kita limit 4M, lalu ISP kedua sinyalnya kita limit 2M, bukan berarti sinyalnya berkecepatan 6M ya teman-teman. Dia metode pembagian. Jadi setidaknya dia 2M. Bisa dilihat di sini kecepatannya 1,6 Mbps. Mungkin itu saja. Nah, jadi sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mereset antara ISP1 dan ISP2. Nah, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk mereset. Jadi pertama kita akan mereset ISP2. Jangan diapa-apain kabelnya dulu ya teman-teman. Lalu kita pergi ke sistem, lalu reset configuration. Lalu download backup, lalu reset configuration. Yes. Nah, jadi di sini tunggu aja. Dia akan nge-reboot sendiri ya, teman-teman. Lalu kita cancel. Lalu refresh. Lagi reboot. Kita tunggu dia selesai reboot ya, teman-teman. Keluarin aja dulu cancel. Nah, di sini dia sudah muncul ya IP-nya. Sedikit terputus. Nah, jadi 168.88 ini itu IP dari mikrotiknya langsung. Jadi itu sudah terreset ya, teman-teman. Lalu di sini ada ISP pertama kita masih terhubung di sini. Lalu kita masuk. Kita reset aja. Kita masuk ke sistem, lalu reset configuration, lalu download backup dan reset configuration lagi. Yes. Nah, tunggu di sini dia reboot sendiri. Apabila muncul IP seperti ini 192.168.88.1 itu adalah IP default dari Mikrotik. Jadi ketika kalian masuk itu kalian juga bakal disuruh remove configuration sendiri karena itu berarti sudah di reset. Tidak akan mengganggu kegiatan kalian. Oke, langkah selanjutnya kita copot ya teman-teman Ether 2 yang ada di Mikrotik kedua. Kita hubungkan ke laptop untuk melihat apakah dia sudah terreset atau belum. Di sini kita akan mereset Mikrotik pertama atau ISP kedua tadi ya teman-teman. Udah kita reset tadi. Udah di reset. Kita ngeliat aja udah di nge-reset atau belum dia. Iya, kan tadi bisa di reset dari situ. Iya, kan tadi 10.10 kan? Iya, bisa juga 192-nya di reset dari situ. Soalnya masih terhubung. Oh iya, bisa. Ntar teman-teman kita keluar dulu. Nah, di sini sudah 192.168.88.1 itu berarti sudah ke reset. Nah, apabila kalian bingung kenapa masih ada ini, kalian bisa masuk lalu kalian enter
Di sini secara otomatis kalian akan disuruh remove configuration. Pilih aja remove configuration dan IP-nya akan menjadi 0.0.0.0. Nah, sudah sekian tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga berhasil.